Selamat siang Bu Riri, bagaimana kabarnya hari ini Bu Riri? Selamat siang Pak Dido. Keadaan saya alhamdulillah baik saja Pak Dido. Baiklah Bu, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, bagaimanakah, apakah sudah siap Ibu untuk melakukan kegiatan hari ini? Siap Pak Dido. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Novi. Oke, berhubungan dengan tugas ya saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Riri. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Riri? Untuk praktik coaching yang kemarin, yang pasti saya nervous Pak Dido. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya. Karena harus disesuaikan dengan kan Pak Dido. Ya, benar Bu Riri. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Bu Riri. Insya Allah Pak Dido. Baiklah Bu Riri, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Riri masih kurang yakin di bagian mana ini Bu Riri? Kalau saya lebih di bagian presentnya Pak Dido, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dan dalam menanggapi dan tentunya sangat sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Dido. Oke, benar sekali Bu Riri. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu Riri? Iya Pak Dido. Oke, terakhir nih Bu Riri, apa kira-kira harapan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak Dido. Baiklah Bu Riri, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu dengan melakukan coaching dan saya sebagai supervisornya. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu Riri. Baik Pak Dido, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak Dido. Ya Bu Riri, amin. Amin. Selamat siang Bu Nopi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Riri, Alhamdulillah saya baik Bu Riri. Baiklah Bu Nopi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Bu Nopi sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu Riri, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Riri karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di kelas, di mana salah satu murid saya ada yang berkebutuhan khusus. Jadi anak ini hanya akan mengerjakan tugas apabila moodnya saat itu sedang bagus. Jadi bila moodnya sedang tidak bagus, apapun cara yang kita lakukan untuk membujuk dia agar mengerjakan tugas-tugasnya itu tidak akan berhasil Bu Riri. Jadi ada kalanya ketika moodnya tidak bagus itu dia akan tidur di kelas, kadang dia juga mengganggu teman yang di sebelahnya atau malah mengajak temannya untuk ngobrol Bu Riri. Baiklah, jadi ya lebih permasalahannya pada peserta didik ya Bu Nopi. Salah satu murid Bu Nopi ternyata ada yang berkebutuhan khusus, jadi keinginannya untuk belajar tergantung moodnya saat ini. Jika moodnya baik, maka itu ia akan mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun bila moodnya sedang tidak baik, maka dia tidak akan mengerjakan tugas-tugasnya.
Iya, Iya benar. seperti itu. Iya Bu Riri, benar sekali. Kira-kira seperti itulah keadaannya Bu Riri. Ya, baiklah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Novi harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin nanti ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Riri. Kadang saya masih bingung harus melakukan cara apa lagi untuk mengatasi permasalahan murid saya yang satu itu, Bu Riri. Baiklah, kalau saya boleh tahu, eh, kira-kira situasi apa yang sedang Bu Novi hadapi saat ini? Atau mungkin Bu Novi bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Novi waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur nih ya Bu Riri ya, jadi setiap saya mendampingi murid ketika berbaris di pagi hari itu, pertama kali yang menjadi pantauan pengamatan saya adalah murid saya yang istimewa tersebut Bu Riri. Saya akan memastikan bagaimana moodnya setiap pagi, dengan harapan moodnya akan selalu baik. Karena pada dasarnya murid saya yang satu ini sangat istimewa Bu. Saya mengatakan hal ini karena murid saya yang ini berbeda dengan teman-temannya yang lain. Salah satunya jika kebanyakan dari teman-temannya yang lain itu lebih berminat pada buku-buku bacaan yang memiliki banyak-banyak gambar, namun dia justru lebih tertarik dengan buku-buku bacaan seperti ensiklopedia atau sains. Jadi selain kosakata dari anak ini lebih baik dibandingkan teman-temannya, cara dia berbahasa pun juga lebih baik Bu Riri. Hanya saja saya masih sering kebingungan ketika menemui murid saya yang istimewa ini dalam keadaan moodnya yang tidak bagus, begitu Bu Riri. Oh, baiklah. Lalu Bu Novi sudah pernah tanyakan belum pada murid tersebut apa yang membuat dia tidak mood saat belajar? Nah, iya, sudah Bu, sudah sering malah saya melakukan pendekatan, kemudian bertanya kepada murid tersebut. Namun dia hanya menjawab dengan anggukan atau hanya dengan gelengan saja. Kemudian saat saya minta dia untuk ngobrol tentang apa yang dia rasakan, itu dia lebih banyak diam. Namun saya terus berusaha melakukan setiap hari, melakukan hal yang sama untuk mengajak dia terus berdiskusi tentang apa yang dia rasakan pada saat itu. Akhirnya dia mau menceritakan pada saya Bu Riri. Ternyata murid saya yang satu ini kekurangan seperti kebutuhan dasarnya akan kasih sayang itu masih sangat kurang. Karena dari ceritanya semenjak dia kelas 1 SD itu ayah dan ibunya sudah pisah. Jadi ibunya membawa adik perempuannya Bu Riri. Nah, jadi dari pembicaraan saya dengan murid tersebut, dia sering menyatakan bahwa dia sangat rindu dengan ibu dan adik perempuannya. Oh, baiklah. Tadi Bu Novi menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha untuk mengajaknya berbicara dan menceritakan seperti apa perasaannya saat itu. Kira-kira dalam pembelajaran Bu Novi, apa yang Bu Novi inginkan dari murid tersebut? Nah, nanti dalam pembelajaran saya itu saya menginginkan murid saya ini selalu senang dan guru yang akan masuk di kelas nantinya. Karena sangat disayangkan jika dia tidak menggunakan kelebihan IQ yang dimilikinya dengan baik Bu Riri, maka kompetensi yang dimilikinya juga tidak akan terasah dengan sebagaimana mestinya jika dia masih sering dalam keadaan mood yang tidak baik. Baiklah, jadi Bu Novi menginginkan murid Ibu ini selalu senang dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu ya Bu Novi?
Iya Bu Riri, jadi nanti saya ingin kelas itu bisa lebih hidup, murid-murid lebih semangat dalam pembelajaran, dengan siapapun guru yang masuk, dimanapun pembelajarannya dilaksanakan, mau di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi saya berharap semuanya murid tersebut tanpa terkecuali dan terkhusus untuk murid yang istimewa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat Bu Riri. Lalu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Nah, menurut saya nanti yang mungkin bisa saya lakukan adalah tetap berusaha untuk terus membuat semua murid-murid saya itu dalam keadaan mood yang baik, terkhusus untuk murid saya yang istimewa ini. Misalnya, dengan selalu menanyakan bagaimana perasaan siswa tersebut setiap hari sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi, dengan kita selalu menanya bagaimana perasaan murid-murid tersebut, mereka nanti akan benar-benar merasa diperhatikan, akan merasa mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya gitu Bu Riri. Baiklah, luar biasa sekali apa yang Bu Nopi sampaikan. Bu Nopi benar-benar merencanakan bagaimana Bu Nopi ingin sekali semua murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tanpa terkecuali, dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang penuh bagi murid, terutama bagi murid yang istimewa Bu Nopi. Semoga niat baik Bu Nopi agar murid istimewa itu juga bisa merasakan kasih sayang dan perhatian, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bu Nopi akan diberi kemudahan-kemudahan olehnya. Insya Allah Bu Riri, amin. Semoga Allah juga mengabulkan dan memberikan kita semua kemudahan dalam menjalankan Bu Riri ya. Ya, kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Nopi lakukan? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu Riri, dan akan saya praktikkan setiap hari nanti di kelas saya. Semoga dengan mengetahui semua perasaan murid-murid saya setiap harinya, kita bisa langsung mencari solusi dan menenangkannya, sehingga mereka semua bisa tetap bersemangat nanti dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah Bu, bagus sekali. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita. Next Bu, kira-kira apa yang bisa Bu Nopi dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Nah, baik Bu Riri, jadi dari obrolan kita kali ini, saya merasa dapat menemukan solusi dari apa yang saya lakukan untuk membimbing serta memastikan semua murid saya nanti dalam keadaan mood yang baik, sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan lebih baik pula, dan murid saya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas nanti, yang terkhusus sekali untuk murid saya yang teristimewa tersebut Bu Riri. Luar biasa semangat dan keinginan Bu Nopi ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat mengatasi permasalahan Bu Nopi tadi, dan saya tunggu cerita Ibu Nopi selanjutnya, bagaimana hasilnya setelah Bu Nopi menerapkan rencana pembelajaran tadi. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu Nopi. Terima kasih juga Bu Riri karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Saya permisi dulu ya Bu Riri, selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang juga Bu Nopi, Waalaikumsalam. Oke, kita kasih emotion A plus dulu. Iya. Oke. Tadi saya sudah menyaksikan praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Riri dan Bu Novi. Sepertinya sudah dilakukan cukup baik, di mana praktik coaching yang dilakukan sudah terlihat alur tirtanya, seperti pada percakapan yang dilakukan oleh Bu Novi sama Bu Riri tadi. Tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah,
Ibu lakukan khususnya pada Bu Riri selaku coach. Menurut Bu Riri, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu Riri? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coachi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, bagus. Baiklah Bu Novi, Bu Riri. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan Bu Riri sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Novi juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching di sini. Saya amati sepertinya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot di mana akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Bu Riri. Iya, betul Pak Dido. Oke, terima kasih Bu Riri selaku coach dan Bu Novi selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi coaching yang ada tentunya sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang juga Pak Dido. Terima kasih kembali.